Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuroniah, NIM 11940101060, kelas BKI 7D. Di sini saya akan memaparkan terkait materi kewirausahaan semester 7 dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai leadership dalam berwirausaha. Nah, seorang pemimpin harus bisa mengarahkan segenap sumber daya manusianya untuk merealisasikan visi dan misi sebuah organisasi. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa seorang pengusaha, seorang entrepreneur harus memiliki sifat yang kepemimpinan, yaitu leadership, untuk mewujudkan sebuah visi misi tujuan dari sebuah perusahaan. Nah, salah satu faktor penting yang berpengaruh dalam keberhasilan seseorang menjadi entrepreneur yaitu dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan memberikan sebuah motivasi-motivasi. Kemudian etika bisnis, yaitu pedoman dalam melakukan berbisnis mulai dari individunya, perusahaannya, dan masyarakatnya. Jadi, tata cara bagaimana kita untuk melakukan bisnis. Nah, seorang pengusaha harus memiliki sikap yang open-minded, moral, inovatif, dan harus bisa mengembangkan dan menguasai sumber daya modal. Selain itu, seorang pengusaha juga harus memiliki kreativitas yang tinggi karena kreatif itu muncul dari daya imajinasi dan intuisi. Maka kita harus mengasah, kita sebagai calon entrepreneurship itu harus mengasah dua aspek tersebut. Sebagai seorang entrepreneur, kita juga harus berani untuk menggunakan intuisi secara efektif, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kemungkinan kita akan menyadari prosesnya itu setiap keputusan menggunakan intuisi, ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak pengalaman yang dimiliki oleh entrepreneur. Nah, kemudian materi yang selanjutnya itu mengenai planning atau biasa kita sebut dengan perencanaan. Begitu pentingnya planning dalam bisnis karena akan membuat kita lebih fokus dan terarah saat menjalankan bisnis. Berikut merupakan 5 langkah praktis untuk karena pentingnya bisnis ini, yaitu yang pertama, tentukan visi dan misi. Kita harus menganalisa target pasar dengan menggunakan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat, atau Struggle. Nah, yang selanjutnya itu bangun rencana dengan maksimal, kemudian segera buat anggaran atau budgeting. Kita harus merincikan anggaran apa saja yang harus ada dalam bisnis. Kemudian tuliskan dan buat rencana bisnis menjadi sebuah dokumen gitu. Nah, simpan dan lakukan jurnal itu dan lakukan juga koreksi berkala atau evaluasi gitu jika ada kekurangan atau kesalahan saat kita telah melakukannya di praktik lapangan. Untuk membuat jurnal koreksi itu bisa menggunakan dengan penghapusan atau penambahan. Nah, selanjutnya hambatan yang biasa dihadapi oleh seorang entrepreneur yaitu yang pertama, tidak percaya diri. Mereka seringkali tidak percaya diri dengan produknya atau dengan dirinya sendiri gitu, karena ada rasa malu atau takut dicemoohkan, takut tidak terjual, takut rugi. Nah, seorang pengusaha itu biasanya mengalami hal tersebut, tidak percaya diri. Nah, yang kedua, takut akan kegagalan. Ini biasa terjadi dan biasa dialami oleh seorang entrepreneur karena seorang entrepreneur ini biasanya belum memiliki pengalaman. Nah, oleh sebab itu seringkali merasa takut kegagalan. Kemudian yang ketiga itu seringnya tidak mempunyai modal. Nah, padahal seorang entrepreneur itu tidak harus melulu mengenai modal gitu. Karena di zaman sekarang banyak
sekali produsen yang sering membuka open reseller gitu. Reseller ini tidak usah mempunyai modal, cukup saja mempunyai kita keberanian, sifat keberanian dan keinginan untuk berwirausaha. Nah, hambatan yang selanjutnya yaitu tidak memiliki kemampuan berbisnis, kemudian tidak memiliki tempat usaha dan ruang lingkup yang sempit. Nah, biasanya ruang lingkup ini karena tidak mempunyai relasi atau teman untuk bisa menjual produk yang kita jual gitu. Nah, untuk menghadapi hambatan dan tantangan tersebut, berikut merupakan tips menjalankan wirausaha agar sukses. Yang pertama itu membuat strategi yang baik dan matang. Kemudian, kita mengenali para pesaing mengenai kelebihan dan kekurangan terkait cara promosi dan lain-lain. Kemudian, surveilah harga pasar. Ini itu bertujuan untuk mengetahui harga yang pas dan harga dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa mencocokkan harga yang kita jual dengan harga pasar. Kemudian, pentingnya strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif. Bagaimana agar bisnis kita itu dikenali banyak orang. Nah, kuncinya itu adalah tetap fokus dan ulet, serta berani untuk mengambil resiko. Nah, oleh sebab itu, kita perlu mengenal kaidah-kaidah promosi menurut Islam. Nah, pemasaran dalam Islam adalah aktivitas dalam menjalankan kegiatan bisnis, mulai dari perencanaan, penciptaan, hingga penawaran kepada konsumen berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang terpenting itu, Nabi mengajarkan bahwa dalam berjualan itu kita harus jujur dan tidak boleh menipu. Dalam memasarkan produk, perlu ditampilkan kelebihan, namun juga kita harus real gitu. Kelebihan-kelebihan itu harus nyata dan apa adanya gitu. Tidak menipu, tidak diada-adakan, tidak dilebih-lebihkan gitu. Dan juga bebas dari unsur-unsur yang berkaitan dengan riba. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai konsep finansial dalam Islam. Nah, ada beberapa instrumen sistem keuangan dalam Islam. Yang pertama, zakat. Nah, kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang sesuai aturan syariah. Jadi, selain berpenghasilan, kita juga jangan lupa mengenai zakat kita gitu. Kemudian yang kedua, pelarangan riba. Kemudian kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan pelanggaran terhadap praktek usaha yang kotor. Maksudnya, beberapa praktik bisnis ini yang dilarang dalam Islam seperti penimbunan, tahfif, tidak jujur, dan lain-lain. Kemudian peranan negara harus menegakkan tujuan untuk nilai sistem ekonomi syariah di atas peranan suatu negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.